Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini, minggu ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran yang ada dua model. Ada yang tatap muka, ada yang masih online. Nah, untuk pelajaran SKI kita masih online. Semoga nanti saat pembelajaran di bulan Januari kita sudah bisa tatap muka seluruh pelajaran. Amin. Alhamdulillah, semoga kalian sehat terus, selalu jaga kesehatan dan semangat untuk sehat. Beberapa minggu lalu kita sudah bahas tentang dinasti Abbasiyah, ya. Nah, sekarang kita bahas kembali, kita rangkum semua materi yang berhubungan dengan dinasti Abbasiyah. Mulai dari awal mula terbentuknya pemerintahan Bani Abbasiyah. Sekali lagi seperti biasa, dalam pembelajaran online ada suara-suara biasa, ya. Jangan merasa terganggu. Awal mula terbentuknya pemerintahan Bani Abbasiyah. Sekali lagi minggu ini kita hanya merangkum pembelajaran di bab ini. Karena kita sudah selesai. Kemarin sudah ulangan harian. Kemarin sudah PH. Walaupun hanya 10 soal. Awal mula terbentuknya pemerintahan Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan dinasti Umayyah, dinasti sebelumnya. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pembentukan dinasti diantaranya adalah meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Bani Umayyah. Kedua, pecahnya persatuan antar suku bangsa Arab. Ketiga, timbulnya kekecewaan masyarakat dan keinginan mereka memiliki pemimpin yang karismatik. Kemudian, yang kedua, pola dan sistem kepemimpinan Bani Abbasiyah. Ada berapa periode? Ya, betul, 5. Masa pemerintahan Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Kalau yang masih ingat? Bagus. Periode 1 yaitu dari tahun 132 sampai 232 Hijriah. Pola kepemimpinannya masih terpengaruh Persia yang pertama. Kemudian periode kedua 232-334 Hijriah. Pola kepemimpinannya terpengaruh oleh beberapa bangsa Turki. Periode 334-447. Pola kepemimpinan terpengaruh oleh Persia kedua. Periode keempat 447-590. Pola kepemimpinan terpengaruh oleh Turki II. Periode 5 490. Pola kepemimpinan tidak terpengaruh oleh dinasti lain. Tetapi kekuasaan hanya berlaku efektif apabila berlaku di sekitar kota Baghdad. Kemudian dari 5 pola kepemimpinan yang tadi, Bani Abbasiyah mencerminkan semuanya sistem monarki. Dalam pemerintahan tersebut, kemauan negara ditentukan oleh masing-masing individu. Kemudian karakteristik sifat-sifat kepemimpinan Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah bercorak Arab, tetapi juga berpengaruh oleh sistem model kerajaan Persia dan Turki. Kepemimpinan dinasti Abbasiyah lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Sistem pergantian kepala negara ditentukan melalui kepala negara sebelumnya, bukan atas pilihan rakyat. Terbentuknya tentara-tentara profesional yang sebelumnya tidak pernah ada. Kemudian selanjutnya perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah. Nah, di peradaban ini di beberapa minggu lalu kita sudah bahas dengan lahirnya beberapa ilmu, pengetahuan dan tokoh-tokoh. Lahirnya tokoh-tokoh agama
di bidangnya masing-masing, seperti ada ahli hadis, ada ahli fikih, ya. Nah, ingat. Lanjut, dinasti Abbasiyah berkuasa sejak tahun 132 sampai 656. Merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Abdul Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama setelah ia menerima wasiat dari kakaknya. Berhasil menciptakan pemilikan kreatif dan menghasilkan karya yang monumental dalam berbagai bidang. Ilmu pengetahuan, peradaban sosial, sosial budaya, dan sebagainya. Contohnya misalkan peradaban di bidang ekonomi, bidang militer. Selanjutnya, perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah. Ya, diingat kelas 8 182. Perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah ada berapa? 1. Kemajuan dalam bidang sosial budaya. Betul. 2. Perkembangan dan kemajuan bahasa dan sastra. 3. Perkembangan seni musik. 4. Kemajuan dalam bidang pendidikan. 5. Kemajuan Bani Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan. Dan 6 terakhir, kemajuan ilmu pengetahuan agama. Nah, ilmu pengetahuan agama pada masa dinasti Abbasiyah yang lahir beberapa ahli hadis dan tafsir juga, serta fikih dan ilmu filsafat. Kemudian kebijakan sosial dan politik. Dengan berdirinya kekuasaan dinasti Abbasiyah, terjadilah beberapa perubahan sosial politik. Perubahan yang paling menonjol adalah tampilnya kelompok Mawali, khususnya Persia Irak. Mereka memiliki peran dan posisi penting dalam pemerintahan menggantikan kedudukan bangsawan Arab. Nah, menurut janji Jurji Jaida, masyarakat terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok khusus dan kelompok umum. Kerajaan Islam Daulah Abbasiyah tersusun dari beberapa unsur bangsa-bangsa yang berbeda. Ada dari keturunan bangsa Mesir, bangsa Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, dan Turki. 3. Perkawinan campur dan akhirnya melahirkan anak dari unsur campur darah. 4. Terjadinya pertukaran pendapat, cerita, pikiran sehingga muncul kebudayaan baru. 5. Perbudakan. Sistem ekonomi. Pada masa awal pemimpinan Bani Abbasiyah, perbendaharaan negara penuh dengan berlimpah ruah. Uang yang masuk lebih banyak daripada uang pengeluaran. Pada masa ini yang menjadi khalifah adalah Al-Mansur. Keberhasilan dalam bidang ekonomi didukung oleh sektor pertanian. Dalam hal ini khalifah membela dan menghormati kaum tani yang sudah bekerja keras untuk menghidupi bukan hanya sekedar keluarganya, tapi pemerintahan secara keseluruhan. 2. Perindustrian. Khalifah menganjurkan untuk beramai-ramai membangun industri untuk kemudian membangun perekonomian rakyat. Oke. 3. Perdagangan. Para pedagang memperdagangkan hasil dari pertanian dan industri tersebut ke wilayah kekuasaan. Yang tadi Ibu bilang bahwa kedua perindustrian untuk memakmurkan umat, baik itu secara personal masing-masing ataupun kemudian secara kepemerintahannya. Kemudian sekarang kita lihat apa sih penyebab kehancuran dinasti Abbasiyah? Ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya ada banyak, tapi faktor internal hanya ada 2. Apa? Faktor eksternalnya adalah karena terjadi perang salib pada masa dinasti Abbasiyah. Ada perang salib 1 sampai perang salib 7. Kemudian yang kedua adalah serangan tentara Mongol. Kemudian faktor internal. 1. Disintegrasi negara-negara bagian. 2. Ketergantungan Khalifah Abbasiyah kepada tentara bayaran. 3. Ketidakmampuan para khalifah dalam mengendalikan pemerintahan. 4. Konflik internal keluarga istana. Tampilnya dominasi militer. Selanjutnya permasalah keuangan.
berdirinya dinasti-dinasti kecil, dan terakhir fanatisme keagamaan. Nah, ini tadi dari satu ini tadi sampai penyebab hancurnya dinasti Abbasiyah sudah kita ulas kembali. Semoga kalian semangat dan kalian siap untuk ulangan akhir semester. Terima kasih, salam sehat, selalu ingat 3M, masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.